Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sais Nabila Maharani dari jurusan Teknik dan Sains Program Studi Teknologi Pangan MPN 2403010033. Di sini saya akan membuat video reaksi tentang percakapan antara Guru Gembul dan Coki Pardede yang membahas tentang kepercayaan. Kembali di Guru Gembul Channel, dan sekarang ini acaranya bebas bersyarat lagi-lagi sama Bang Coki Pardede. Terima kasih masih mau diundang di sini, dan terima kasih juga sambutan yang cukup antusias ya. Iya. Dari Baraya yang mau mendengarkan obrolan kita walaupun kadang nggak ada konklusinya. Iya. Dan garing ngapain juga gitu. Tapi ini iya, justru karena kemarin itu banyak yang nanya, makanya sekarang saya sampaikan pertanyaan dari netizen itu, dan mari kita masukkan ke dalam sesi yang agak lebih dalam lah, dikit lah. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang paling umum. Kenapa ateis? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ateisme itu sendiri, Kang, ada banyak alasan kenapa orang menjadi ateis. Dan gue harus kasih disclaimer dulu kali ya saat gue membahas ateisme di sebuah konten. Pertama, tentunya tidak ada tendensi gue secara pribadi untuk mengajak orang untuk beramai-ramai jadi ateis. Kita garis bawah gitu. Orang ateis itu bukan misi ya, bukan gerakan misi ya. Bukan. Kalau kita bahkan punya pemahaman bahwa semakin eksklusif grupnya kayaknya semakin enak. Di awal percakapan antara Guru Gembul dan Coki ini menyampaikan fakta-fakta tentang ateis, kemudian apa penyebab Coki menjadi ateisme, dan ajaran-ajaran apa yang ada di ateisme. Di mana saya setuju dengan Coki yang tidak mempromosikan ateisme secara gamblang. Yang mana biasanya ada orang yang ingin kepercayaan yang dipercaya itu banyak penganutnya. Namun di sini Coki sebagai seorang ateis justru tidak mengajak maupun mengundang para penonton di channel YouTube Guru Gembul, karena menurut Coki sebagai seorang ateis, semakin sedikit itu semakin eksklusif. Oh gitu, makin dikit makin enak. Semakin dikit makin enak. Itu yang pertama. Jadi jangan salah paham bahwa penceritaan dan konten ini adalah glorifikasi ateisme atau bahkan mengundang Anda untuk jadi ateisme. Tidak. Gue merasa ini penting untuk dikasih tahu karena kita nggak tahu siapa yang akan membelintir konten ini di depannya. Tapi walaupun sensitif, secara umum sih penonton Guru Gembul Channel tuh udah biasa dengan hal-hal semacam ini. Makanya saya, kalau gue secara pribadi sebenarnya karena proses pemikiran secara panjang yang akhirnya membuat gue menyimpulkan bahwa sepertinya ateisme itu adalah yang paling dekat dengan kebenaran yang gue pahami. maksud ateisme itu adalah penyangkalan terhadap kekuatan supranatural yang menguasai dunia gitu, atau gimana? Betul. Karena definisi ateisme gue adalah menolak klaim dari berbagai macam kepercayaan atau kepercayaan apapun yang mengatakan bahwa ada sebuah pribadi yang menciptakan kita dengan segala macam sifat dan doktrin. Jadi sebenarnya gue menolak klaim tersebut aja gitu. Jadi gue merasa jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan untuk menjelaskan apa makna hidup ini, dalam menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk, dari berbagai macam kepercayaan itu tidak pernah bisa membuat gue yakin bahwa memang itu jawabannya. Ini video ini gak untuk lucu-lucu, jadi jangan berharap walaupun Ya, ini nggak ada. Jadi justru ini kita masuk ke ranah yang ini eksklusif ya, kita belum pernah bahas di tempat lain ya. Betul. Ini eksklusif, jadi makasih banget untuk kepercayaannya. Gue juga Nah, thank you. jadi penyangkalan terhadap satu pribadi tunggal Ya, yang dia itu menguasai semesta, yang dia itu mengontrol alam semesta. Betul. Dan penyangkalan ini muncul dari klaim gitu. Oh iya. Ya, jadi kayaknya ini banyak orang yang kebalik ya kayaknya. Paling tidak menurut gua bisa juga kita berbeda gitu. Tapi kalau menurut gua ateisme yang gua pahami itu adalah, menurut pendapat Coki, ateis yaitu pemikiran secara panjang yang akhirnya membuat Coki dapat mengatakan bahwa ateisme adalah yang paling dekat dengan kebenaran yang Coki pahami. Jadi, menurut Coki, ateisme itu adalah menolak klaim dari berbagai macam kepercayaan yang mengatur
dengan kekuatan supranatural tentang alam semesta ini. Di mana Coki hanya menolak klaimnya saja, bukan orang yang mempunyai agama atau kepercayaan. Jadi, itulah yang dinamakan dengan ateisme. Nama ateis ini muncul dari sebuah klaim di mana Coki tidak percaya akan adanya hukum-hukum saja, bukan orangnya. Awalnya, yang muncul terlebih dahulu yaitu teisme atau kepercayaan dengan berbagai variasi. Jadi, ateisme ini merupakan sebuah tanggapan dari berbagai agama yang telah muncul. Muncul dulu teisme saat dia mengklaim bahwa ada A, ada B, ada C dengan segala macam variasinya. Baru setelah ini ada, barulah muncul ateisme gitu. Jadi sebenarnya posisi gue adalah gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue gitu. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan yang umum yang memang dengan gamblang tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dan itu memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Betul, karena artinya secara tidak langsung yang gue pahami adalah saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Sebenarnya dari mana kita semua berasal ini, bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Yang ada hanya asumsi berdasarkan tebakan yang teredukasi, educated guess lah gitu. Apakah karena Big Bang, apakah karena apa, itu semua hanya kemungkinan, tapi kemungkinan yang teredukasi gitu, teori lah itu. Dan justru karena ini adalah berupa kemungkinan, bukan sebuah doktrin, itu dia. Maka itu lebih masuk akal. Itu malah buat gue jadi masuk akal. Kenapa? Karena buat gue sesuatu yang disampaikan secara dogmatis dan tidak ada lagi selain ini, itu gue sulit menerima itu. Tapi kalau ini adalah kemungkinan dari banyak kemungkinan lain, gue malah lebih suka dengan hal seperti itu. Karena Coki lebih suka kemungkinan dan tidak suka kepastian. Menurut dia, tidak yakin terhadap agama-agama di mana agama tersebut kurang memberikan jawaban yang memuaskan. Coki lebih percaya dan suka terhadap sebuah kemungkinan dari banyaknya kemungkinan lain pada sebuah kepastian. Coki mengajak kita untuk belajar bersama dan berkembang bersama. Tidak ada yang tahu pasti dari mana kita berasal dan bagaimana cara kita menjadi lebih baik. Sebagai seorang yang memiliki kepercayaan, saya lebih suka dengan kepastian. Karena kepastian dalam beragama bukan hanya sekedar percaya tanpa dasar, tapi harus didukung dengan pemahaman yang baik. Dengan kepastian, seorang bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, konsisten dalam moral dan etika, serta lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dimulainya dengan tendensi yang tidak arogan, paling tidak menurut gue ya. Iya, paham. Tendensinya tidak arogan gitu, dan tendensinya adalah mari kita belajar bersama dan mari kita berkembang bersama, karena tidak pernah ada yang tahu pasti dari mana kita berasal dan bagaimana caranya kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ruang untuk bertumbuhnya tuh gue bisa melihat gitu, dan gue secara pribadi lebih merasa nyaman dengan pemahaman seperti itu. Yang mana kalau misalnya ada orang yang merasa teryakinkan dengan satu kepercayaan dan dia merasa terpuaskan bahwa ternyata misalnya kalau kita ambil konteksnya penciptaan alam semesta ya, bahwa ini diciptakan oleh ini dan yang lain-lain, ya nggak apa-apa juga kalau dia merasa nyaman. Tapi paling tidak kalau di gue penjelasan bahwa cuman ini satu-satunya, nggak ada lagi yang lain, nggak bisa dibuat. Ini kalau ini mungkin nggak sih? Kan tadi ada dua bagian utama untuk landasan ateisme. Yang pertama itu adalah bahwa teisme atau klaim-klaim tentang ketuhanan atau konsepsi-konsepsi tentang alam gaib, tentang apa, itu tidak sesuai dengan kecenderungan pribadi. Tidak nyaman, tidak bikin puas jawaban-jawaban itu. Itu yang pertama kan. Betul. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang sejauh yang kita tahu tidak ada pribadi tunggal yang akhirnya bisa mengontrol alam semesta. Betul. Gimana kalau misalkan memang ada kekuatan supranatural itu, tetapi dia tidak dalam bentuk pribadi gitu. Oke. Percaya nggak sih kalau gitu?
Kalau ada kekuatan supranatural tapi dia bukan bentuknya pribadi ya, bukan Tuhan gitu. Ya, mungkin aja. Jadi penyangkalannya adalah kalau Tuhan itu dalam bentuk pribadi yang menghukum, yang menghakimi, betul, yang menilai, betul, yang punya tendensi, yang punya apa namanya, yang punya personality mungkin, yang punya, gue lagi meramu kata-kata supaya aman nih, yang punya sebuah sistem, ya gue nggak sistem dalam paham. Konteks pengajaran ya. Tapi ini kan jadi sama kayak Buddhism kan? Mungkin karena memang mungkin seperti Buddhism itu. Ya kalaupun dalam pikiran mereka sejauh yang saya tahu, khususnya saya tuh temenan banyak sama orang Theravada gitu. Jadi kalaupun mereka tuh bilangnya gini, kalaupun Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak dalam bentuk pribadi, dalam bentuk dia gitu. Betul. Tapi ya, dan kita tidak bisa mengenalinya karena tidak dalam bentuk personality gitu. Betul. Kalau buat gua sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting? Itu mungkin antara penting dan tidak penting ya, kalau buat gue. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Gitu. Dan gua rasa kadang dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada, bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga ya, orang-orang ateis ini dilakukan apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Jadi pendeknya makna kehidupan manusia seharusnya ada pada realitas tataran aplikasi, apakah dia memberikan sumbangsi pada masyarakat atau tidak. Harusnya. Bukan soal apakah Tuhan itu ada kemudian kita beribadah dengan ritual-ritual tertentu gitu. Betul, karena menurut gua pada akhirnya kita anggaplah, kita ambil skenario lah Kak. Misalnya ternyata Tuhan ada. Gitu, ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan. Ini gua simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan. Ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsi. Buat apa beragama namun tidak memberikan sumbangsi bagi masyarakat? Saya kurang setuju dengan pendapat Coki tersebut, di mana pastinya setiap orang yang beragama itu memiliki sebuah keyakinan. Seburuk-buruknya orang yang beragama pasti memiliki rasa yakin, rasa kepedulian kepada sesama. Percuma beragama namun tidak memberikan sumbangsi, itu merupakan pernyataan yang kurang tepat. Karena orang yang beragama itu pasti dan paling tidak memiliki sedikit rasa sumbangsi atau rasa kepedulian terhadap sesama. Memberikan bantuan ketika melihat orang yang butuh bantuan, dan kebaikan dalam bentuk sederhana seperti menjaga kejujuran, kesabaran, dan menghormati orang lain juga merupakan bentuk kontribusi atau sumbangsi, meskipun tidak selalu terlihat besar. Dan kita yakin bahwa Tuhanlah yang mengatur dan membolak-balikan hati setiap orang. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata ataupun pendapat saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.